Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita oleh Allah dengan mudah ditakdirkan untuk bisa menghadiri majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang di dalamnya dihadiri hamba-hamba terpilih, hamba-hamba Allah yang soleh, yang di dalamnya ada keturunan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa selalu terucap indah untuk junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah, dengan harapan dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah semoga senantiasa dikelompokkan oleh Allah sebagai umat baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat yang agung dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para guru, para tokoh, para sepuh ini sepuh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rencana kami menyampaikan pada malam hari ini, namun dasar sami'na wa ta'na kepada beliau, kami sedikit akan menyampaikan mau'idhah yang kami hadiahkan untuk saya pribadi, keluarga dan rekan-rekan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal yang lebih membahagiakan bagi kita semua kecuali kita duduk bersama-sama dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Tidak ada kalimat yang lebih indah dari lisan kita kecuali kalimat menyanjung dan memuji baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman akhir seperti ini tidak ada amaliyah yang lebih mudah dan lebih cepat dan praktis untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali memuji dengan sebanyak-banyaknya untuk baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan doa pendek ini senantiasa kita diistiqomahkan kita oleh Allah lisan kita untuk memuji baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah kaki kita, langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya menyampaikan beberapa hal yang pernah kami baca dan pernah kami dengar. Idza kana yaumal qiyamah yuta arba'atu nafar indallah. Jika kiamat tiba, kelak akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 golongan, 4 kelompok, yang 4 kelompok ini sama-sama luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4 kelompok ini dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diletakkan oleh Allah di depan surga Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ru'yatin hisabul azab. 4 kelompok ini diletakkan, ditaruh oleh Allah di depan pintu surga tanpa melihat hisab, tanpa melihat azab. Luar biasa. Jadi masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang pertama al-alim. Kelompok yang pertama adalah orang alim, para ulama, yang malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dengan beliau-beliau semua. Kita dikumpulkan oleh Allah dengan para ulama, guru-guru kita semua.
Para ulama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan surga Allah Subhanahu wa taala menjadi kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua al-hajj. Orang yang pernah menunaikan ibadah haji, yang mana hajinya haji makbul. Haji makbul tidak ada lagi balasannya dari Allah kecuali surga. Subhanallah. Kelompok yang kedua adalah orang yang pernah menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan bapak haji dan ibu haji oleh Allah dijadikan haji yang makbul semuanya, amin. Kelompok yang ketiga syahid. Orang yang syahid. Orang yang syahid adalah orang yang dipanggil oleh Allah saat mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan yang suci pada zaman baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berperang tidak ada niatan kecuali mengharap ridha Allah. Yang keempat as-sakhi, orang yang dermawan, menjadi kelompok yang nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keempat kelompok ini yatanaza'una, saling ingin duluan masuk surga. Yang alim ingin masuk duluan masuk surga dengan kealimannya, yang menunaikan ibadah haji ingin duluan masuk ke dalam surga karena ibadah hajinya, yang syahid ingin duluan masuk ke dalam surga karena syahidnya, yang sakhi, orang yang dermawan ingin masuk ke dalam surga pun juga karena kedermawanannya. Dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, empat kelompok ini tidak ada yang mau mengalah satu dengan yang lainnya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diutus malaikat Jibril untuk menengahi. Kemudian datanglah malaikat Jibril menjumpai empat kelompok ini, ditanya. Yang pertama al-alim ditanya, kamu mau duluan? Nggih. Yang al-hajj, orang yang menunaikan ibadah haji juga kamu duluan? Iya. Kamu mengetahui menunaikan ibadah haji laisal jaza ilal jannah, tidak ada balasan bagi orang yang menunaikan haji yang hajinya mabrur, itu adalah surga. Tahu dari siapa? Al-alim. Tahu dari para ulama yang malaikat. Jaga adab, tidak boleh mendahului ulama, karena ulama yang ngasih petunjuk. Kemudian yang ketiga syahid, didatangi pula oleh malaikat Jibril. Syahid, kau mau duluan? Iya, mau duluan malaikat Jibril. Kami rindu banget surga Allah Subhanahu wa taala. Tar dulu. Kamu tahu dari mana tentang syahid akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab? Dari al-alim Jibril, dari para ulama. Tunggu dulu, tidak boleh mendahului ulama. Yang ketiga syahid, orang yang dermawan, yang mana beliau mendapatkan hartanya dengan cara yang halal, menafkahkan juga dengan cara yang halal, dinafkahkan fisabilillah. Kamu tahu dari mana syahid ingin masuk ke dalam surga? Jika kau menafkahkan hartamu dengan cara yang baik, diberikan juga dengan cara yang baik, akan mendapatkan surga. Dari al-alim, dari ulama. Akhirnya malaikat Jibril berkata, kalau begitu yang masuk ke dalam surga duluan adalah al-alim, ulama. Kemudian wabaduhum, sebagian daripada ulama berkata, ya Jibril, kami bisa berdakwah dengan baik, kami bisa mengadakan majelis taklim dengan baik, kami bisa mengadakan pengajian dengan baik. Ini sebab orang yang sakhi, sebab orang yang dermawan. Kami tidak bisa berdakwah dengan baik, kami tidak bisa bermajlis dengan baik, kami tidak bisa bertaklim dengan baik, ya Jibril, jika
tanpa sebab sahih, orang yang dermawan. Oleh karenanya ya Jibril, saya minta memohon kepada Allah agar sahih orang yang dermawan ini engkau masukkan terlebih dahulu ke dalam surga. Oleh karenanya Jibril berkata, kalau begitu maka yang masuk duluan ke dalam surga adalah orang yang dermawan. Kemudian dilanjutkan yang lainnya, sehingga 3 kelompok ini masuk juga di belakangnya orang yang dermawan. Alhamdulillah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini memenuhi undangan orang yang dermawan. Alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan Sahibul Majlis Guru Burhanuddin oleh Allah terus dimudahkan rezekinya. Amin. Dibukakan pintu-pintu rezekinya oleh Allah. Amin. Allah, amin. Sehingga majlis yang indah pada malam hari ini terus istiqomah berjalan. Amin. Mudah-mudahan kita dengan sebab beliau, kedermawanan beliau, para ulama, guru-guru kita dikumpulkan oleh Allah. Majlis dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barakah beliau mudah-mudahan kita semakin cinta kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali dimanapun beliau berada. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah ada di salah satu golongan yang 4 tadi. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.